Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih hidup. Nah, kali ini saya ketemu dengan Mbak Ayu nih. Katanya Mbak Ayu mau nanya sesuatu. Mau nanya apa, Mbak? Iya Pak, ini nih kita kan sekarang lagi rame banget nih Apa yang masalah rame? pay letter Oke, payletteran pay letter. Pak. Sekarang ada yang namanya Shopee Pay Letter, Oke. GoPay Sebut merek Letter. lagi. Oke, enggak apa-apa. Terus apa lagi? Maaf ya. Yang mau ditanyain apanya? Jadi itu kan sebenarnya pembelian Mm-mm. barang Oke. atau makanan tapi dibayarin dulu sama platform komersinya Pak. Oke, e-commerce-nya ya. E-commerce-nya. Yang bayar kita langin dibayarin dulu. Dibayarin. Kita bayarnya belakangan. Uh-uh. Boleh ngangsur lagi. Ngangsur, Pak. Oke. Jadi begini, ini kan pengen solusi sesuai syariahnya seperti apa. Nah, betul sekali, Meskipun Pak. kita nggak tahu mereka itu sebenarnya sudah menerapkan ini atau belum. Nah, karena ini akadnya jual beli itu kan bisa macam-macam, bisa objek akadnya berupa barang, bisa berupa makanan, Betul. bisa berupa jasa. Ya. Nah, menurut ilmu fikih nih di fatwa juga sudah diatur ya. Yang namanya kita membeli sesuatu itu boleh dengan cara tidak tunai. Ya. Tidak tunai. Yang penting akadnya jual beli nih. Nah, Akadnya jual beli. ada supplier atau penyedia makanan katakanlah ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada e-commerce yang beliin kita duluan. Nah, kita sebagai konsumen. Nah, kita konsumen dibeliin dulu oleh si e-commerce. Kemudian kita bayar belakangan. Jadi skemanya adalah ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, e-commerce-nya itu beli dulu makanan tersebut, e-commerce-nya bayarnya katakanlah tunai. Kemudian diakadkan e-commerce tersebut menjual makanan tersebut kepada kita konsumen. Nah, jual beli antara e-commerce dengan konsumen kita itu dibayarnya dengan cara tidak tunai, sah halal. Udah gitu doang. Itu kalau beli barang atau beli manfaat sesuatu, misalnya merek GoFood. lagi, go ride atau jasa-jasa ya, food Jasa-jasa. atau jasa-jasa. Nah, pertanyaan berikutnya, saya yang nanya nih. Oh, tidak. Mungkin nggak terjadi ini kan tadi objek akadnya kan makanan. Mungkin nggak sih ada, ini kan saya nggak tahu nih, bukan pelaku ya yang pay letter itu. Orang itu pinjem sesuatu untuk bayar aneka rupa keperluan lah. Intinya dapat cash gitu. Ada nggak sih skema kayak gitu? Dapat cash kemudian bayarnya nanti diangsur gitu. Ada nggak? Itu lebih ke pinjol mungkin ya. Oke, kalau Ya. gitu yang pay letter cukup ya. Sebenarnya kalau keperluannya jual beli barang atau manfaat sesuatu, skema halalnya adalah yang penting diakadkannya si e-commerce ini beli sesuatu atau barang itu secara tidak tunai juga boleh sebenarnya dari supplier. Kemudian si e-commerce itu menjual barang tersebut kepada kita. Karena akadnya jual beli, si e-commerce boleh ngambil untung dari yang dibeli tersebut. Kemudian kita sebagai end user atau konsumen membayar lebih sih memang, tapi tidak apa-apa. Tapi kemudahannya adalah kita bisa bayar secara tidak tunai. Oke ya, clear ya. Oke, satu lagi Pak, boleh? Aduh, boleh. Ah. Apa lagi nih? Jadi kalau saya misalnya teman-teman atau saya sebagai orang awam nih Pak. Amin. Oke. Oke. Jadi akadnya itu di mana dijelaskannya, sedangkan kita nggak tahu marginnya berapa, ininya berapa. Misalnya, maksudnya nggak ada penjelasan kayak kita jual beli seperti offline gitu Pak. Itu kan online kayak gitu. Itu sah nggak sih Pak? Sah ya. Anal ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Meskipun kita nggak lihat atau justru malah nggak ada komunikasi kita jual beli dengan kalimat apa mengakadkannya seperti apa. Yang penting lil maqasid wal ma'aninya itu sesuai dengan maksud dan tujuannya kita memiliki barang tersebut itu terpenuhi. Kan kalau di e-commerce kan kadang-kadang kita itu beli sesuatu padahal kita nggak mengakadkan ya sesuatu. Betul, kita tinggal klik check out, klik betul, Pak. bayar, kemudian kita nggak pernah tuh komunikasi secara verbal dengan penjualnya. Itu juga sah. Yang penting pihak e-commerce ini justru yang seharusnya menata skemanya atau membuat syarat dan ketentuan bahwa yang terjadi ini adalah pembelian barang oleh e-commerce dari supplier, kemudian e-commerce tersebut menjual barang tersebut kepada kita konsumen. Nah, di dia inilah yang menjadi kunci dari keabsahan akad ini jual beli atau pinjaman bersyarat bunga. Kalau akadnya memang pinjaman bersyarat bunga jadinya riba. Tapi kalau akadnya jual beli ngambil untung, akadnya jadi halal.
Oke ya, mari kita berdoa semoga para e-commerce ini sudah menggunakan syarat dan ketentuan sebagaimana best practice akan jual beli, sehingga konsumennya juga terpelihara kehalalan akadnya. Oke? Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.